Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita yang berikut. Ini adalah video kita yang kedua untuk materi fungsi kuadrat dan menganalisis grafiknya. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Seperti kemarin sudah disampaikan bahwa grafik dari sebuah fungsi kuadrat adalah berupa parabola. Nah, ini kalau kalian lihat di layar, ini adalah gambar parabola. Ya, ini adalah antena parabola yang masih digunakan sampai sekarang, terutama di daerah-daerah untuk menangkap sinyal atau gelombang dan mengubahnya menjadi bentuk gambar yang ditampilkan di televisi kita. Mungkin itu latar belakangnya sehingga grafik dari fungsi kuadrat yang ternyata gambar grafiknya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, itu dianggap mirip dengan bentuk antena parabola atau bahkan sebaliknya ya. Jadi karena antena parabola mirip dengan grafik, maka disebut dengan parabola ini. Ya, kalau kita lihat, ini adalah grafik parabola 1 dan yang ini 2. Yang pertama, gambar yang sebelah kiri, ini adalah grafik parabola yang terbuka ke atas. Sedangkan ini adalah grafik parabola yang terbuka ke bawah. Jadi ada dua jenis parabola, yaitu grafiknya yang terbuka ke atas dan grafiknya yang terbuka ke bawah. Nah, sebelum kita lanjut, apa saja sih unsur-unsur yang ada dalam grafik parabola ini? Nah, kalau kita lihat gambar yang pertama, ini adalah parabola yang terbuka ke atas. Dan ini adalah parabola yang terbuka ke bawah. Sekarang kita lihat dulu parabola yang terbuka ke atas. Yang merah ini adalah grafik parabola. Pada grafik ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, ada titik yang terletak di paling bawah dari grafik tersebut. Sementara grafik yang terbuka ke bawah ini, yang ini adalah titik yang terletak paling atas dari grafik tersebut. Nah, ini disebut dengan titik puncak. Dua ini disebut dengan titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Pada gambar parabola yang pertama yang terbuka ke atas, ini adalah titik puncak atau titik balik minimum. Sementara parabola yang terbuka ke bawah, titik yang paling atas ini disebut dengan titik puncak atau titik balik maksimum. Ini adalah titik ekstrim, ya, ekstrim paling kecil atau paling besar. Selain titik ekstrim, di sini ada juga garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama yang disebut dengan sumbu simetri. Sementara di grafik yang kedua, parabolanya yang terbuka ke bawah, ada juga garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang disebut juga dengan sumbu simetri. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kebetulan kedua parabola ini sumbu simetrinya berhimpit dengan sumbu Y. Tetapi tidak semua grafik parabola seperti ini sumbu simetrinya. Nanti kita akan lihat contoh-contoh yang lain. Di sini parabolanya terhadap sumbu X dia menyinggung atau memotong di satu titik. Sementara untuk grafik yang kedua, ternyata parabola ini memotong sumbu X di dua titik. Jadi ada menyinggung satu titik, ada memotong di dua titik. Ya, jadi unsur grafik parabola tadi ada titik puncak, ada sumbu simetri. Titik puncak adalah titik ekstrim, ada yang minimum, ada yang maksimum. Sekarang kita lihat contoh grafik parabola berikut. Lihat parabola yang pertama. Ini adalah parabola yang terbuka ke atas. Sementara ini adalah parabola yang terbuka ke bawah. Dari grafik yang pertama, parabola yang terbuka ke atas
ini adalah titik puncak, jenisnya titik balik minimum. Ini adalah parabola yang terbuka ke bawah. Titik puncaknya di atas, maka disebut dengan titik balik maksimum. Pada gambar parabola yang pertama, ada 2 titik potong dengan sumbu X. Ada 1 titik potong dengan sumbu Y. Pada grafik yang kedua, ternyata sama, ada 2 titik potong dengan sumbu X dan ada 1 titik potong dengan sumbu Y. Pada gambar ini, pada gambar yang pertama, sumbu simetrinya ada di garis yang ini nih. Ya, garis yang membagi parabola menjadi 2 bagian, yaitu adalah garis X sama dengan 2. Sementara pada gambar yang kedua, ternyata sama. Ya, garis X sama dengan 2 adalah sumbu simetrinya. Ya, sekarang kita lihat di sini. Ini parabolanya terbuka ke atas. Ternyata bagaimana nih nilai A-nya? Oh, A-nya positif, A-nya 1. Ini parabola yang terbuka ke bawah. Di sini A-nya -1, A-nya bernilai minus. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita akan menganalisis gambar dari grafik fungsi kuadrat ini. Kita tahu bahwa bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Sekarang kita lihat contoh dari grafik ini. Ini adalah grafik parabola y sama dengan x kuadrat min 4x tambah 3. Sekarang kita akan menentukan bagaimana nilai koefisien A, B, C, serta D. Di sini D adalah diskriminan. Kalian masih ingat bahwa D diskriminan itu sama dengan apa? Ya, betul. B kuadrat min 4AC. Sekarang kita lihat. Dari gambar, Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah min 4, C-nya adalah 3. A-nya 1, lebih dari 0. B-nya adalah min 4, kurang dari 0 ternyata. C-nya adalah 3, 3 juga lebih dari 0. D-nya dengan rumus B kuadrat min 4AC, kita masukin B-nya min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 3, sehingga kita dapatkan nilai D-nya 4, di mana D4 ini lebih dari 0. Sekarang kita akan lihat contoh dari grafik yang kedua. Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X min 3. Kembali, bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Sedangkan parabola ini adalah y sama dengan min x kuadrat tambah 4x min 3, di mana a-nya min 1, b-nya 4, c-nya min 3. Dari gambar kita bisa menganalisis bagaimana nilai a, b, c, dan d-nya. A-nya min 1, kurang dari 0. B-nya 4, lebih dari 0. C-nya min 3, kurang dari 0. D-nya dengan rumus yang sama, B kuadrat 4AC, diperoleh D-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan video yang kedua. Terima kasih, selamat belajar, tetap bersemangat.